3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Triana Agustin, saya Octaviola, saya Mustafa Syihab, saya Desa Pujaningsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Definisi CPOB. CPOB merupakan pedoman yang bertujuan memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan CPOB atau GMP. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Sebuah industri farmasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan SDM yang berkualitas, berkompeten, profesional, serta terkualifikasi dengan jumlah yang memadai, dapat melaksanakan tugas secara profesional, serta memahami prinsip CPOB. Tujuan CPOB di sini yaitu untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Istilah dalam CPOB. Yang pertama ada batch, merupakan sejumlah produk obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam suatu siklus pembuatan. Yang kedua, nomor batch, merupakan penandaan yang terdiri dari huruf atau angka atau gabungan keduanya yang merupakan tanda pengenal suatu batch. Yang ketiga, lot, merupakan bagian tertentu dari suatu batch yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas yang telah ditetapkan. Yang keempat, bahan baku, merupakan semua bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat walaupun tidak semua bahan terdapat dalam produk ruahan. Yang kelima, bahan awal, merupakan semua bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam produksi obat. Yang keenam, produk ruahan, di mana tiap bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan pengemasan untuk menjadi produk jadi. Contohnya, hasil pencetakan tablet, hasil pengisian kapsul, serta supositoria. Produk antara, yaitu di mana tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahannya, hasil granulasi, tableting, coating, flossing, atau produk jadi. Produk jadi yaitu suatu produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. Tanggal pembuatan yaitu tanggal yang menunjukkan selesainya pembuatan suatu batch tertentu. Tanggal kadaluarsa, tanggal yang menyatakan bahwa sebelum tanggal tersebut suatu batch atau lot tertentu masih memenuhi spesifikasi standar mutu yang disyaratkan. Kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk ruahan, blister, strip, atau botol. Kemasan sekunder, kemasan yang melindungi kemasan primer, box. Kemasan tersier, kemasan lanjutan setelah kemasan sekunder, yaitu kardus. Persyaratan bangunan, lokasi bebas banjir, tidak berdekatan dengan sumber cemaran baik mikroorganisme maupun kimia seperti tempat timbunan sampah, rumah sakit, pasar, dan industri kimia. Ukuran dan rancang bangunan untuk bangunan industri farmasi harus memadai serta dapat menunjang seluruh aktivitas dan kegiatan yang ada. Memiliki rencana induk pembangunan RIP yang telah disetujui Badan POM. Adanya pemisahan secara fisik, tidak boleh seatap antara bangunan fasilitas sediaan antibiotika beta-laktam, yaitu penisilin dan cefalosporin dengan non-beta-laktam. Pertemuan dinding, lantai, dan langit-langit harus radial dan tidak memiliki sambungan yang dapat menjadi tempat berkumpulnya cemaran dan debu atau partikel bakteri, serta harus mudah dibersihkan. Lantai, dinding, dan langit-langit untuk ruang produksi harus dilapisi cat epoksi yang tahan terhadap bahan kimia, asam, dan dapat dibersihkan dengan mudah. Harus tersedia ruang antara airlock yang menghubungi ruang-ruang dengan kelas yang berbeda. Contoh, antara ruang steril atau kelas 1 dengan ruang non-steril, dalam kurung kelas 3 dengan ruang pengemasan sekunder atau kelas 4. Memiliki ruang cuci alat atau mesin yang letaknya cukup jauh dari ruang produksi yang harus kering. Seperti ruang pengisian kapsul,
dan ruang pengeringan granul. Memiliki ruang ganti atau loker untuk tempat karyawan berganti pakaian kerja yang bersih, menyimpan pakaian dari rumah, melakukan upaya sanitasi sebelum memasuki ruang produksi, buang air kecil dan besar, membasuh tangan dengan sabun antiseptik. Berikut merupakan contoh ruang produksi CPOB. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.